Oke, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran prakarya. Bab pertama adalah kerajinan serat. Nah, pengertian dari serat. Serat adalah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Jadi, serat itu adalah bahan baku dari benang. Jadi, kalau misalnya kalian pegang benang saat ini, itu bahan bakunya itu berasal dari serat. Dari benang, kumpulan benang itu dijadikan suatu kain. Gitu. Sejarahnya, kita akan membahas sejarahnya. Sejarah bahan serat. Bahan serat sudah digunakan sejak tahun 2640 Masehi. Negara yang pertama kali mengolah adalah Cina. Cina itu pada zaman dulu senang sekali yang namanya serat sutra. Makanya sering dibilang sebagai bapak dari serat sutra. Pada tahun 1540 Masehi berdiri industri kapas di India. Pada tahun 10.000 sebelum Masehi, serat wol mulai digunakan pada orang di Mesopotamia. Selama ribuan tahun, manusia menyukai serat wol, sutra, dan kapas. Nah, seperti yang kita pakai ini juga kalau misalnya serat sutra itu halus sekali. Sedangkan kalau kapas itu nyaman sekali. Kalau wol itu agak ada berbulunya. Nah, pada abad ke-20 muncullah serat buatan. Jadi serat itu bisa dibagi menjadi dua bagian, ada serat alami dan ada serat buatan. Next, bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimia sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Ya, jadi tidak ada campur tangan, tidak ada penambahan dari bahan kimia. Kan? Lanjut. Serat bahan alam dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah tumbuhan, yang kedua hewan, yang ketiga adalah mineral. Lanjut. Pada bab ini kita akan membahas tentang tumbuhan dan hewan. Mineral tidak kita pelajari. Tapi perlu diingat bahwa serat alam dapat digolongkan menjadi 3, tumbuhan, hewan, dan mineral. Klasifikasi serat berasal dari tumbuhan. Ya, kalau misalnya kalian sudah membawa buku, kalian tinggal membuka bukunya, lalu kalian buka halaman 8. Serat dibagi menjadi 4. Pertama adalah serat dari biji. Serat dari biji adalah serat yang diambil dari bijinya. Contohnya adalah biji kapas dan biji kapuk. Berikutnya adalah serat dari batang. Serat dari batang di dalam tumbuhan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu berkambium dan tidak berkambium. Jadi ada berkambium dan tidak berkambium. Berikutnya, serat dari daun. Serat dari daun itu adalah serat yang digunakan daunnya. Contohnya adalah daun nanas, serat daun pandan berduri, ya, serat daun mendong. Lanjut, serat dari buah. Nah, serat dari buah adalah serat yang dimanfaatkan adalah buahnya. Contohnya di sini adalah kelapa. Serat dari hewan. Nah, serat dari hewan dibagi menjadi 2 juga. Serat dari stapel atau serat yang berbentuk wol, itu dari kulit domba dan dari bulu alpaka. Berikutnya adalah serat dari filamen. Merupakan serat yang berbentuk seperti jaring. Nah, contohnya adalah serat dari larva ulat sutra.
Jadi larva dari ulat sutra adalah serat dari filamen. Ciri-ciri bahan alam. Ciri-ciri bahan alam dikategorikan menjadi 3. Ada bahan tekstil dari selulosan atau kapas, serat sutra, dan serat wool yang terdapat di halaman 12. Itu adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Kalian bisa lihat di halaman 12. Setiap bahan memiliki ciri-ciri yang bagus. Lanjut. Pengolahan bahan serat. Bagaimana sih caranya bahan serat itu bisa diolah? Yang pertama adalah pemintalan. Dari kapuk itu dipintal, digulung-gulung-gulung sampai tipis. Begitu. Lalu di halaman 13 kalian bisa lihat bahwa benang itu digulung. Kalau sudah tipis semua baru dicelupkan warnanya. Ya, dicelupkan warnanya. Kalau sudah berwarna, sudah dijemur, lalu baru melakukan penenunan benang menjadikan suatu jadi kain. Gitu. Lanjut. Proses produksi kerajinan bahan serat. Prosesnya ada yang menenun, ada yang menjahit, dan ada yang mengikat. Jadi ada berbagai macam proses dijadikan suatu kerajinan, suatu bahan. Produk kerajinan serat tumbuhan. Nah, kita sudah memasuki kerajinan serat tumbuhan. Produk kerajinan serat tumbuhan, ya, contohnya misalnya adalah eceng gondok. Eceng gondok itu bisa dijadikan suatu kerajinan kalau banyak orang yang tahu ilmunya. Bagaimana sih ilmunya? Gitu. Eceng gondok itu bisa dijadikan suatu tas, suatu kerajinan yang lain yang berkaitan dengan produk-produk. Tuh, itu ada di halaman 18. Kalian bisa lihat berbagai macam tumbuhan. Contohnya misalnya gini, ada eceng gondok, ada daun pandan, ada daun jagung, ada daun pisang, pelepah pisang, daun kelapa. Itu bisa dijadikan suatu kerajinan. Kerajinannya apa aja? Ada di buku gitu. Lalu berikutnya alat produksi. Alat-alat apa yang dijadikan sebagai kerajinan? Misalnya gini, tas. Apa sih alat-alatnya dalam membuat tas? Misalnya gunting, misalnya pensil, alat jahit, dan lain sebagainya. Berikutnya produk. Nah, tadi misalnya eceng gondok bisa dijadikan suatu produk apa? Nah, di halaman ini juga ada nih, kira-kira serat dari tumbuhan itu bisa dihasilkan produk-produk apa? Bisa menghasilkan produk apa yang dibuat? Lanjut, kita masuk kerajinan bahan serat hewan. Bahan serat hewan. Apa saja sih produknya? Apa saja sih? Nah, bahan serat hewan itu berasal dari kalau benang wol itu dari bulu domba, kalau sutra itu dari kepompong ulat sutra, ya. Kalau berikutnya adalah serat dari bulu alkapa. Nah, itu ada 3. Bagaimana alat-alat produksinya, itu apa saja yang digunakan, dan bagaimana produk yang dihasilkan, kan? Dan bagaimana produk yang dihasilkan. Apa aja sih produknya? Bisa jadiin shawl, jadiin jaket, jadiin baju, dan lain sebagainya. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan dari Ibu. Nanti kita akan ada tugas, lalu ada lagi video bagaimana cara menggunakan Google Classroom dengan sangat baik dan bagaimana cara mengirimnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.